Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, al-mutafarridi bi jazilil ataya wa azimil imtinan. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala jazilil ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, sayyidil akwan, Zainiz Ziyan wa ainil a'yan, wa ala alihi wa ashabihi anawinil wala'i wal iman, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karimu ya azizu ya rahman. Amma ba'du, hadirin hadirat, ikhwanana, saudara-saudara semua yang hadir di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau yang menyaksikan tayangan halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dipersatukan di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi bagian dari umat-umatnya beliau yang dicintai oleh beliau, yang diridhoi oleh beliau, yang dibanggakan oleh beliau di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwanana, saudara-saudara, sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya kita telah membahas tentang awal-awal perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang luar biasa, yang sangat agung, yang setiap detik dari perjalanan tersebut memiliki dan memberikan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa untuk umat beliau sampai yaumul qiyamah. Telah kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra, beliau singgah di 4 tempat. Dan di 4 tempat tersebut beliau melakukan sholat. Kemudian yang kelimanya adalah di Baitul Maqdis. 4 tempat tersebut adalah: pertama, Yathrib, tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah. Yang kedua adalah Gunung Sinai, Tur Sina di Mesir, tempat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menerima kalamullah dan berbicara secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Yang ketiga adalah di Syajarat Madian, yaitu tempat berjumpanya Nabi Musa dengan 2 putri Nabi Syu'aib. Kemudian yang keempat adalah di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang kelima adalah di Baitul Maqdis berjamaah dengan seluruh para anbiya wal mursalin. Telah kita sampaikan bahwa bagaimana di antara syariat Islam untuk memuliakan tempat-tempat yang mulia, sebagaimana juga memuliakan waktu-waktu yang mulia, dan juga termasuk mengakui akan kemuliaan orang-orang yang mulia. Di antara fitnah akhir zaman, di antara hembusan-hembusan setan, meskipun dengan bahasa-bahasa tauhid atau akidah, tidak sedikit sebagian orang Islam kemudian menolak kemuliaan dan keagungan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sehingga mereka sulit untuk menerima kemuliaannya orang saleh. Mereka sulit untuk menerima kemuliaannya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan-keturunannya atau para sahabat. Padahal kemuliaan-kemuliaan tersebut adalah kemuliaan murni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel predikat, status, keilmuan, kesolehan atau apapun. Pastinya kemuliaan yang tertinggi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Itu pasti. Namun, takwa model apa? Kalau seseorang mengakui nilai kedekatan kepada Allah dengan kesolehan amal yang dia miliki, tapi dia tidak mengakui kemuliaannya sahabat, dia tidak mengakui kemuliaannya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengakui kemuliaannya anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya difahamin, Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormatin orang-orang yang mulia bukan karena orangnya,
tapi karena memandang kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Demikianlah pandangan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang di akhir zaman yang selalu mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa. Nabi Muhammad manusia kayak kita. Yang perlu kita tanyakan, apa bedanya pandangan tersebut dengan pandangan Abu Jahal? Apa bedanya pandangan tersebut dengan pandangannya Abu Lahab? Yang mereka memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kemanusiaannya belaka. Sampai ucapan mereka, ketaajubannya mereka, keheranan mereka, Nabi kok jalan di pasar, Nabi kok makan, Nabi kok kayak gitu. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Apalah ini Rasul, makan kayak kita tapi juga berjalan di pasar. Loh, keanehan yang semisal ini seakan-akan ditertawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Anda pikir kemudian Nabi tidak makan? Terus Anda pikir Rasulullah Nabi kemudian tidak masuk pasar? Maka di sini juga supaya kita juga sebagian, mohon maaf dalam tanda kutip, beberapa orang-orang yang disebut dia dai atau ustadz atau kiai atau segala macam, kemudian merasa risih untuk masuk pasar, merasa risih beli di toko, merasa risih untuk belanja. Tidak semisal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah masuk pasar, dahulu Rasulullah belanja dengan sendiri. Bahkan sebagian sahabat mau membawakan bawaan Rasulullah, belanjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mau. Rasulullah mengatakan sahibu syai' aula bihamlih. Pemilik sesuatu lebih berhak membawa barangnya sendiri. Gimana Rasulullah SAW biasa? Maka janganlah kemudian kita memandang nilai kemuliaan itu dengan pandangan-pandangan lebay. Yang dalam pikiran kita sendiri, dalam matematika kita sendiri, sehingga seakan-akan seorang ustadz memalukan kalau belanja, seorang kiai kemudian memalukan kalau masuk pasar. Tidak ada itu semuanya Tuhan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngurusin pasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bahkan pikiran Rasulullah di kota Madinah memikirkan bagaimana perdagangan, bagaimana juga perjanjian keamanan dengan orang-orang Yahudi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat hubungan baik dengan raja-raja yang lain dan lain sebagainya. Dan Rasulullah membantu bahkan kepada budak-budak. Bahkan disebutkan dalam sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang wanita-wanita tua meminta tolong sama Rasulullah, gadis-gadis kecil meminta tolong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hal yang menunjukkan sifat mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karimah. Dan demikianlah kita melihat dahulu para ulama-ulama kita, sholihin dulu, para kiai-kiai kita. Mereka tidak segan-segan, mereka tidak malu, mereka tidak enggan untuk mereka membantu orang-orang yang membutuhkan, meskipun mereka sendiri yang turun tangan. Bahkan di antara manaqib Sayyidina Syekhul Islam Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari, gurunya Ibn Hajar, gurunya Imam Romli, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, disebutkan beliau kalau di majelis di Mesir yang hadir ratusan ulama. Mohon maaf saya sebut ratusan ulama, bukan orang awam atau orang jahil. Ulama, sehingga beliau dikenal Syekhul Islam. Ulama besar. Namun beliau terkadang meliburkan pengajian, atau pengajian sudah mulai kemudian diselesaikan dengan cepat. Karena hanya satu hal, ada nampak nenek-nenek yang memerlukan bantuan dari beliau. Beliau membiasakan diri untuk membantu nenek-nenek. Beliau membiasakan diri untuk beliau ini ngurusin dapurnya nenek-nenek. Apakah perlu cabai, apakah perlu bawang merah, apakah perlu garam, apakah perlu gas, minyak dan lain sebagainya. Sehingga pernah salah satu kawannya Al-Imam Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari mengatakan, "Tuan guru, Tuan Syekh, ini majelis Anda adalah ribuan ulama. Orang banyak, fadilah besar. Tapi kenapa Anda kok mau mempercepat majelis ini atau bahkan mungkin meliburkan karena sesuatu hal yang menjadi kebutuhannya nenek-nenek?" Beliau mengatakan, "Saya tidak merendahkan majelis, saya tidak merendahkan ilmu, tapi saya merasa dalam diri saya majelis yang sebesar ini, majelis yang sehebat ini,
saya sangat perlu untuk menjaga hati. Betapa pentingnya untuk menjaga hati, jangan sampai kemudian ada sifat sombong, ada sifat angkuh. Sedangkan membantu anak yatim, membantu nenek-nenek tua, membantu ibu-ibu yang membutuhkan, itu adalah nilai pembuka rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, beliau menjadi khalifah sekalipun, beliau menyempatkan satu hari untuk membantu seorang nenek-nenek yang biasa beliau bantu saat masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengisi airnya, untuk memerah susu dari kambing atau ontanya, dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam rumah si nenek dan ibu tua tersebut. Beliau mengatakan, aku tidak ingin kekhalifahan yang aku pegang, kesibukan khilafah yang aku milikin, tidak sampai kemudian menghilangkan atau merusak amal-amal baik yang dahulu aku biasa lakukan. Demikian ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, di antara hikmah dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Isra wal Mi'raj singgah di tempat yang mulia tersebut adalah memberikan ekstra perhatian, ta'zim kepada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahkan di antara juga perjalanan, tapi tidak sampai Rasulullah SAW sholat, adalah Rasulullah ziarah ke kuburan Nabi Musa. Dan juga Rasulullah SAW mencium bau harum yang sangat luar biasa, yang ditanyakan kepada malaikat Jibril, tempat apa ini malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan ini adalah kuburannya Masyithah, tukang sisir putri Fir'aun. Mohon maaf, tidak merendahkan Sayyidah Masyithah, tapi Masyithah adalah seorang wanita muslimah yang memiliki iman yang kuat. Sekuat imannya Masyithah tidak akan sampai di kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lebih mulia 1000 kali dari Masyithah, bahkan lebih. Tidak terbayangkan kemuliaannya Rasulullah. Namun Rasulullah menziarahin Nabi Musa, Rasulullah menziarahin kuburan Masyithah sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang saleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral hadirin, supaya menjadi perhatian buat kita semuanya, pelajaran gimana bentuk ta'zim kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan mereka di malam Isra wal Mi'raj tersebut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, di antara kejadian-kejadian besar di saat malam Isra adalah, dan ini menjadi sebuah renungan dan pelajaran juga khusus, bahwa kejadian ujian-ujian yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, panggilan orang Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan setan dan iblis, panggilan dunia yang dibentukkan dalam rupa nenek-nenek tua yang banyak perhiasannya dan lain sebagainya, dari jin ifrit yang dikejar dan lain sebagainya. Itu semuanya kejadian kalau kita terlihat dari buku sejarah, mulai dari Bethlehem sampai ke Baitul Maqdis. Jadi perjalanan dari kota Mekah ke hijrah sampai ke Madinah aman, nggak ada gangguan. Dari Madinah ke Tursina nggak ada gangguan. Dari Tursina ke Madian nggak ada gangguan. Dari Madian ke Bethlehem tidak ada gangguan. Tapi dari Bethlehem ke Baitul Maqdis. Padahal menurut orang-orang yang biasa ziarah ke Palestina, Bethlehem dengan Baitul Maqdis tidak terlalu jauh. Bethlehem dengan Baitul Maqdis mungkin perkiraan hanya 7 km saja. Namun dalam jarak 7 km ini semua bentuk ujian-ujian
dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita renungkan, perlu kita cari, dan perlu kita raba apa hikmah di balik ini. Bagaimana tentang kemungkinan ada sebagian yang mengatakan bahwa memang bentuk fitnah yang terbesar untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang berurusan dengan Nasrani, yang berurusan dengan An-Nasara wal Yahud. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah bentuk simbolisasi hancurnya dan sesatnya dua kelompok besar. Kelompok besar, kelompok yang mencintai Nabi Isa, dan kelompok yang membenci Nabi Isa. Kelompok yang mencintai Nabi Isa, mereka mencintai Nabi Isa sampai setinggi-tingginya, sampai menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Sampai menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Mereka mengatakan karena Nabi Isa lahir tanpa bapak, maka ini adalah anak Tuhan. Padahal kalau mereka umpamanya balik saja kepada sejarah yang mereka tidak bisa pungkirin, Nabi Adam pastinya lebih aneh daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa terlahir dengan ibu tanpa bapak, Nabi Adam alaihi salatu wassalam muncul dilahirkan tidak dari apa-apa. Gak dari bapak, gak dari ibu. Kalau mereka mengatakan Nabi Isa menghidupkan orang mati, dan berapa banyak juga para anbiya yang menghidupkan orang mati. Nabi Uzair menghidupkan orang mati. Demikian juga bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menghidupkan orang mati atau menghidupkan hewan yang mati, bahkan lebih ajaib dari yang dilakukan oleh Nabi Isa. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati ya Allah. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, tidakkah engkau beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Beriman ya Allah, tapi aku kepingin tumanina hatiku. Disuruh oleh Allah, qala fakhudh arba'atan minat tayr. Ambil 4 burung. Kemudian kau cincang-cincang 4 burung ini. Kemudian kau campur-campur. Kemudian kau letakkan di sudut gunung sana, gunung sana, gunung sana, 4 sisi. Tsummat uhunna ya'ti nakasaya. Kemudian dipanggil. Subhanallah. Burung yang sudah dicincang-cincang, yang sudah dicampur-campur dagingnya, tulang belulangnya sudah nggak bisa dibedakan lagi. Ditaruh di 4 sisi, kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Tidakkah ini lebih hebat? Tapi tidak ada yang mengatakan Nabi Ibrahim anak Tuhan. Orang yang mencintai Nabi Isa berlebihan sampai menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Namun juga demikian orang Yahudi. Orang Yahudi benci sama Nabi Isa sampai mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Maka dari dua sisi ini, dua kelompok besar ini salah dalam memahami Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah pandangan ridho Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan Nabi Isa setinggi-tingginya, tapi tetap Nabi Isa adalah hamba Allah, Ruhullah, Nabiullah, Rasulullah. Bukan anak Tuhan. Bukan titisan Roh Kudus atau apa namanya. Dan inilah diantara juga hikmah dan faedah di dalam bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat kepada Rasulullah SAW adalah bentuk ta'zim kepada Rasulullah yang tinggi. Namun tetap kita mengagungkan Rasulullah setinggi-tingginya. Rasulullah adalah di posisi hamba Allah yang menerima solawat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga solawat kita adalah Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, salawatlah dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka solawat datangnya dari Allah, yang menerima adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita memuliakan Nabi Muhammad setinggi-tingginya, tapi tetap Nabi Muhammad menerima dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bukanlah Tuhan. Maka di sini juga kita menjawab dari semua kegundahan, kegelisahan sebagian kawan-kawan yang senang membaca maulid, kemudian ditanya, kemudian ditakut-takuti dengan syirik, ditakut-takutin dengan kemusyrikan karena memuliakan Nabi melebihi dari kadarnya. Supaya difahamin bahwa kata maulid itu sendiri, maulid itu kan artinya adalah kelahiran. Maka kalau lihat dari sini kelahiran itu berarti menunjukkan beliau dilahirkan. Berarti kalau dilahirkan tidaklah Tuhan. Maka orang yang memperingati maulid Nabi terjauh dari syirik atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang melaksanakan maulid, orang yang mengikuti maulid adalah orang yang memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kejadian di saat Isra. Dan juga kemudian masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis yang disebutkan para anbiya wal mursalin semuanya telah berkumpul. Dr. Asy-Syaikh Ali Jumat, ulama besar Mesir, beliau memiliki tulisan yang ringkasnya tulisan tersebut menunjukkan bahwa salat berjamaahnya para anbiya wal mursalin dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis malam Isra wal Mi'raj adalah bentuk simbolisasi penyatuan visi dan misi seluruh para anbiya dan pembuktian bahwa para anbiya beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana janji setia, sumpah setia yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya. Kalau Nabi Muhammad muncul, maka semuanya harus beriman kepada Nabi Muhammad. Ayat yang sudah kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa dalam Al-Quran disebutkan, andaikan Rasulullah SAW summa ja'akum rasulun musaddiqun lima baina yadaykum latu'minun nabihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Apakah kalian mengakuin untuk kalian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah, untuk kalian beriman dan menolong Nabi Muhammad. Qalu aqrarna, mereka kemudian mengakuin tersebut. Di sini salatnya para anbiya wal mursalin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis adalah bentuk imannya para anbiya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disimbolkan dengan salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk hablum minallah. Dan alangkah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa sallau khalfahu fa idzan huwal muqaddamu wa huwa ar-ra'su li ahli riyasati wajihun ladar rahman fi kulli mautinin wa sadru suduril arifin al-a'immati. Wa inna Rasulullah min ghairi miryatin imamun alal itlaq fi kulli hadrati. Dan Nabi Muhammad salat dan semua para anbiya salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah pemimpin dari semua pemimpin. Beliau adalah orang yang teragung, yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua hadirat, beliau adalah imam dari semua imam. Wa inna Rasulullah min ghairi miryatin imamun alal itlaq fi kulli hadrati. Dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam bagi seluruh para imam, bagi seluruh para rasul, seluruh para nabi di setiap hadirat yang mulia. Dan di sini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memastikan bahwa
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala alal itlaq, mutlak. Tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, baik manusia atau malaikat atau bahkan malaikat Jibril sekalipun. Dan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani mengatakan, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Sesungguhnya makhluk terafdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal itlaq, mutlak. Famil ina anisyiqaqi, maka menjauhlah engkau dari perdebatan-perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Maka kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disangkal oleh siapapun. Maka bagi siapapun yang merasa dia muslim, merasa dia mukmin, merasa dia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa dirinya punya ilmu, kemudian dia berpikiran kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dipertanyakan, mana dalilnya, mana, maka perlu untuk ditelaah kembali hatinya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan di beberapa majelis, kita mungkin berbeda pendapat dalam urusan fikih. Kita mungkin berbeda pendapat di dalam urusan sholat, berbeda pendapat dalam urusan batal wudhu dan tidak. Namun pastinya tidak seyogianya kita berbeda pendapat di dalam kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan setelah sholat, kemudian terjadi juga para anbiya berkhutbah satu sama yang lain, berkhutbah. Maka simbolisasi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para anbiya di Baitul Maqdis dua hal. Satu salat, dua berkhutbah untuk menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim menunjukkan syukurnya kepada Allah, dijadikan sebagai Khalilullah. Nabi Musa menunjukkan syukurnya, dijadikan sebagai Kalimullah. Nabi Adam menunjukkan syukurnya sebagai awal makhluk, awal Bani Adam, pertama kali manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disujudkan para malaikat kepadanya. Nabi Isa, Nabi ini menunjukkan kemuliaannya, dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Di sini alangkah pentingnya dua hal ini sebagai bentuk simbolisasi yang supaya kita jadikan lebih istimewa dalam semua hal dalam kehidupan kita. Satu, salat. Dua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Insyaallah kita lanjutkan dalam majelis-majelis berikutnya, dalam halaqah-halaqah berikutnya, masih tetap di halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini, pengajian ini, tayangan halaqah ini memberikan kegembiraan tersendiri di hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada tim khidmah, terima kasih kepada tim IT dan semua yang membantu dalam suksesnya program Min Ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertambah pengetahuan tentang Rasulullah, bertambah mahabbah dan kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Rasulullah menerima kita apa adanya, dijadikan umat yang diterima oleh beliau dan diridhoi, dan beliau gembira kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.